Halo halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di materi UUS PKN part norma-norma dalam masyarakat. Di mana norma ini materi PKN kelas 7 ya. Oke, kita langsung bahas ke materinya. Di mana ada pengertian norma. Norma adalah wujud dari tatanan berupa aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia demi terpelihara dan terjaminnya kepentingan tiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, norma adalah standar-standar perilaku yang diterima oleh masyarakat tertentu. Istilah norma berasal dari bahasa Latin norma yang berarti aturan. Istilah ini kerap digunakan berbarengan dengan istilah kaidah dari bahasa Arab yang berarti patokan. Ada isi dari norma ya. Pertama ada perintah. Artinya kewajiban seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena sebab akibatnya dipandang baik. Dan larangan. Kewajiban seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang buruk. Lalu ada jenis-jenis norma. Ada 4 norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada norma agama. Norma agama adalah himpunan aturan hidup yang harus diterima manusia yang berupa perintah, larangan, dan ajaran yang diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama umumnya terhimpun dalam kitab suci tiap agama. Sanksi terhadap pelanggaran norma agama dianggap sebagai kewenangan Tuhan. Contoh norma agama itu ada ketaatan pada perintah, larangan, dan ajaran Tuhan. Perintah beribadah kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama manusia, menghormati orang tua, bersahabat dengan alam, dan sebagainya. Lalu ada norma kesusilaan, adalah norma yang menunjuk pada peraturan hidup yang bersumber dari hati manusia dan memiliki sanksi penyesalan. Norma kesusilaan dianggap sebagai norma yang paling tua dalam sejarah umat manusia. Contoh norma kesusilaan antara lain berkata jujur atau benar, bertindak adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai orang lain, dilarang membunuh antar sesama manusia. Lalu ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari keyakinan masyarakat dengan sanksinya berupa celaan dari masyarakat bersangkutan. Contoh norma kesopanan antara lain menghormati orang yang lebih tua atau dituakan, bertutur kata yang sopan, tidak menyakiti hati siapapun, menyapa pemilik rumah bila masuk rumahnya, tidak meludah di lantai atau di sembarang tempat. Lalu ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan sanksinya adalah hukuman sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan. Norma hukum sering juga disebut sebagai norma pelengkap ketiga norma sebelumnya. Contoh ketaatan terhadap norma hukum antara lain taat peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, menaati aturan yang berkaitan dengan hidup bernegara dan sebagainya. Munculnya norma hukum dalam masyarakat suatu negara karena ketiga norma yang telah ada, agama, kesusilaan, dan kesopanan, belum mencukupi untuk menjamin ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Secara rinci, norma hukum tuh diperlukan karena beberapa hal. Pertama, tidak semua orang mematuhi norma yang telah ada, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Dua, masih banyakkah kepentingan manusia yang belum dijamin oleh ketiga norma yang ada. Ketiga, masih adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan ketiga norma yang telah ada. Norma hukum memiliki fungsi sebagai berikut: melengkapi norma-norma yang telah ada, agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan sanksi yang tegas dan nyata, mengatur hal-hal yang belum diatur oleh norma-norma yang telah ada. Tidak jarang, norma hukum mengatur hal-hal yang berlawanan dari norma yang telah ada. Antara norma hukum dan norma-norma lainnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya, norma hukum dan norma lain sama-sama merupakan pedoman bagi sikap dan tingkah laku. Norma berlaku berdasar dan bersumber pada suatu norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai pada norma dasar. Perbedaannya antara norma hukum dengan norma yang lain, adanya paksaan dari luar yang berwujud ancaman hukum bagi pelanggarnya. Biasanya sanksi fisik yang dapat dipaksakan oleh alat negara. Lalu ada norma hukum bersifat umum, yaitu berlaku bagi siapa saja. Lalu ada arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bagi individu dan masyarakat, bagi kehidupan pribadi, norma memberikan jaminan untuk hidup lebih tenang dan tentram. Bagi kehidupan masyarakat, norma menjadi pedoman dalam pergaulan sosial sehingga tercipta kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tentram. Bagi negara,
Norma hukum itu sangat penting ya, karena hukum itu mengatur segala sesuatunya, baik perbuatan warga negara maupun pembentukan lembaga-lembaga negara. Negara yang mendasarkan diri pada hukum memiliki tiga prinsip. Adanya supremasi hukum, yaitu kekuasaan tertinggi ada pada hukum, sehingga semua warga negara dan lembaga negara wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Lalu ada persamaan kedudukan dalam hukum. Seluruh warga negara tanpa memandang status, kedudukan, dan jabatan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Lalu ada perilaku taat terhadap norma yang berlaku dalam lingkungan keberadaan kita. Pergaulan dengan teman sebaya di lingkungan sekolah, menggunakan bahasa yang sopan dalam bercakap dengan teman, membantu teman yang kesusahan. Lalu pergaulan teman sebaya di lingkungan masyarakat, bergaul tanpa membeda-bedakan teman, membantu teman yang mengalami kesulitan. Lalu taat norma dalam pergaulan di masyarakat sekitar, kehidupan di lingkungan masyarakat. Bersikap baik dengan tetangga, membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membayar pajak tepat waktu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu aja untuk pembahasan dari materi norma ya. Cukup singkat aja ya, karena emang nggak terlalu banyak hal yang harus dijelaskan. Yang simpel-simpelnya aja, sederhananya aja. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.